Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugito Sueb, mengajar PPKN kelas 10 semester 2. Pada kesempatan ini Bapak mau menjelaskan tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran ini yang pertama, setelah menganalisis pelaksanaan demokrasi, peserta didik mampu membedakan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah dengan tepat. Kedua, setelah membaca cerita, peserta didik dapat menghormati nilai tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik. Yang ketiga, melalui telaah buku, peserta didik mampu menyimpulkan tentang hubungan fungsional dan struktural pemerintah pusat dan daerah dengan tepat. Keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik memiliki keterampilan mengolah informasi dengan baik. Pernahkah Anda berkunjung ke tempat wisata berikut? Tempat tersebut pernah menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Tak ayal jika Candi Borobudur sering dikunjungi wisatawan. Tahukah Anda pengelolaan objek wisata di setiap daerah menjadi kewenangan daerah setempat. Hal tersebut merupakan bagian dari hubungan pemerintah pusat dan daerah. Mari kita pahami penjelasan berikut ini. A. Otonomi daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengertian dari otonomi daerah yaitu kewenangan untuk mengatur atau mengurus sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan tujuan dari otonomi daerah yaitu meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Sedangkan landasan hukum otonomi daerah yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Sedangkan prinsip otonomi daerah yaitu prinsip otonomi dinamis, prinsip otonomi nyata, dan prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Asas-asas otonomi daerah ada 3. Yang pertama, asas desentralisasi. Asas desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Dan asas tugas pembantuan. Menurut pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tugas pembantuan adalah penugasan dan pemerintah kepada daerah, provinsi, kabupaten kota, atau desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. B. Kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat mempunyai fungsi diantaranya. Pertama, fungsi pelayanan. Pelayanan dilakukan tanpa diskriminasi, semua orang memiliki hak yang sama. Yang kedua, fungsi pengaturan, yaitu diantaranya menyediakan infrastruktur ekonomi, menyediakan barang dan jasa kolektif, menjembatani konflik dalam masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan menjamin akses minimal setiap individu terhadap barang dan jasa. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pemberdayaan. Melalui fungsi ini pemerintah akan menjadi fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat meningkatkan kemampuan dalam menghadapi persoalan hidup. Peranan pemerintah pusat itu ada 3, yaitu urusan pemerintah absolut meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, justisi, dan agama. Urusan pemerintah kongruen. Urusan pemerintahan ini dibagi antara pemerintah pusat, daerah, provinsi, dan daerah kabupaten kota. Dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Yang C, pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan diantaranya adalah aspek kewargaan, yaitu pembangunan, tata ruang, ketertiban umum, sarana dan prasarana umum, kesehatan, pendidikan,
lingkungan hidup, ketenagakerjaan, dan masalah sosial. Kemudian aspek pelayanan, yaitu meliputi kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan. Dalam negara Kesatuan Republik Indonesia ada satuan-satuan khusus dan istimewa pemerintahan daerah, yaitu yang pertama daerah khusus Ibu Kota Jakarta, yang kedua daerah istimewa Yogyakarta, ketiga Provinsi Aceh atau daerah istimewa Aceh, dan empat otonomi khusus Papua. Hubungan struktural dan hubungan fungsional. Ini hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu meliputi dua, yaitu hubungan struktural dan hubungan fungsional. Hubungan struktural yaitu hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang menitikberatkan pada struktur atau hubungan kelembagaan. Sedangkan hubungan fungsional yaitu hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang menitikberatkan pada fungsi atau pelaksanaan kewenangan hubungan pusat dan daerah. Contoh hubungan struktural. Yang pertama, hubungan struktural eksekutif dengan pemerintah daerah. Yang kedua, hubungan struktural pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembentukan perangkat desa. Sedangkan hubungan fungsional yaitu hubungan pemerintah pusat dan daerah terletak pada visi, misi, dan tujuan fungsinya. Kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan itu ada tiga, yaitu eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Eksternalitas yaitu penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu pemerintahan. Akuntabilitas yaitu penanggung jawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintah ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Efisiensi penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna paling tinggi yang dapat diperoleh. Demikian penjelasan tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Tetap semangat menjaga persatuan dan kesatuan.